Ingat, ada orang yang berdoa untuk kita. Banyak orang ketika menerima berkat dari Tuhan abai terhadap dua hal ini. Pertama-tama mereka abai untuk berefleksi berkat itu berasal dari mana. Dengan mudah saja mereka sering menyebut berkat hanya sekedar keberuntungan atau menyebut berkat sebagai hasil kerja keras mereka belaka. Oleh karena keberuntungan, maka orang lalu berkata dengan penuh kesombongan kepada orang lain akan keberuntungan-keberuntungan hidup yang selalu berpihak kepadanya. Ia menjadi orang yang istimewa dan diistimewakan oleh kehidupan. Atau orang membusungkan dada sambil mempersaksikan betapa hebatnya dirinya sampai dapat tiba pada pencapaian-pencapaian yang luar biasa dalam hidup ini. Memang benar kita perlu bekerja keras, tetapi tidak semua orang yang bekerja keras bisa mendapatkan berkat berkelimpahan sebagaimana yang kita terima pada saat ini. Dan yang kedua, saudara-saudara, manusia sering abai mengingat bahwa ada orang-orang yang berdoa untuk mereka. Ya bisa orang tua kita, ya bisa saudara kita, ya bisa anak-anak kita, ya bisa teman dan sahabat kita, dan ya bisa sebuah kelompok doa atau hamba-hamba Tuhan yang berdoa secara khusus untuk kita. Ketika Petrus dijebloskan ke dalam penjara, lalu disiapkan 4 regu pengawal yang tiap regunya berjumlah 4 orang, ia dijaga secara ketat, dikawal secara berlapis, dan berada dalam penjara yang sedemikian kuat. Tapi kalau Tuhan berkehendak untuk melepaskannya, maka tidak akan ada penjara yang dapat menahan. Tidak ada pengawal yang gagah perkasa. Kisah para rasul menceritakan kepada kita di balik mujizat besar yang dialami oleh Petrus, ternyata ada sekelompok orang yang berdoa secara khusus. Dan Petrus setelah sadar akan dirinya, ia berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang-orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Kita baca di Kisah Para Rasul 12 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 12 ini mau mengingatkan kita akan peran doa bersama, peran kesatuan hati orang-orang percaya dalam berseru kepada Tuhan, telah memampukan Petrus menghadapi masa-masa sulit dan menakutkan dalam hidupnya. Untuk apa kita mengingat ada orang berdoa untuk kita? Pertama-tama, agar kita tidak menjadi sombong dan takabur. Menjadi sombong dan tinggi hati adalah godaan terbesar dari setiap orang-orang percaya. Semakin ia populer, semakin lupa semua yang kita peroleh itu berasal dari mana. Bukan dari kemampuan dan kekuatan kita, tetapi semata-mata dari kemahakuasaan Allah yang menghadirkan berkat-Nya melalui pelayanan kita. Kalau hati kita berkobar manakala menghadapi ancaman dan pencobaan, ingat bahwa ada orang-orang yang mengasihi kita, yang berdoa untuk kita, yang membuat kita tidak merasa seorang diri ketika menghadapi ancaman-ancaman yang menakutkan. Dan yang kedua, apabila kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini, karena tidak lepas dari dukungan orang-orang yang berdoa untuk kita. Maka pada gilirannya ketika kita tahu ada orang-orang lain atau hamba-hamba Tuhan yang lain yang membutuhkan dukungan doa, kita dapat turut ambil bagian dalam pelayanan doa. Dengarlah firman Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa juga dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya.
Yakobus 5 ayat 16b hingga ayat yang ke-18. Ingat, ada banyak orang berdoa untuk kita. Dan marilah kita juga berdoa bagi setiap orang yang memerlukan dukungan doa. Tuhan Yesus memberkati.